Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Usaha Tani, akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Dan anggota Jabatan Jaya Maharani, Rizka Alutani, Farhan dan Muhammad Firdaus. Pertama yaitu kita fokuskan outlet apa aja yang dapat digunakan untuk memasarkan produknya. Saat perusahaan ingin menambahkan peralatan tambahannya, maka produknya juga akan meningkat sehingga dibutuhkan cara dapatkan tradisional maupun instansi. Kita dapat memanfaatkan ketiga outlet tersebut untuk memasarkan produknya dan melihat keuntungan di setiap outlet, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang tepat dalam kegiatan pemasaran. Untuk outlet tradisional sendiri cenderung memiliki harga produk jual yang lebih rendah, namun memiliki kualitas yang tidak terlalu berbeda atau masih layak jual. Namun demikian, di sana memiliki tingkat konsumen yang cukup kompleks. Yang kedua, jenis organisasi bisnis yang mungkin sesuai dengan perusahaan Volkswagen ini dapat berupa perusahaan persekutuan maupun perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan Volkswagen adalah milik dari dua orang, di mana perusahaan persekutuan dimiliki oleh dua orang atau lebih, sedangkan perseroan terbatas merupakan perusahaan perseorangan yang murni menjadi tanggung jawab sendiri. Kelebihan dari perusahaan persekutuan yaitu bisa tumbuh dan berkembang bagi perusahaannya, namun umurnya yang terbatas dan pengendaliannya lemah. Sedangkan dari perseroan terbatas, kelebihannya bisa memungkinkan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya, namun kekurangannya biasanya pemilik saham yang mayoritas akan cenderung lebih berkuasa dibandingkan pemilik saham yang minoritas. Beberapa tahun yang akan dalam asli dengan dapat diketahui seperti dan di mana waktu yang diperlukan untuk menutupi investasi sebesar 15.750 dan waktu untuk pemulihan investasi selama 11,2 tahun dan membutuhkan biaya penanaman selama 5 tahun dengan total waktu untuk pemulihan selama 12 tahun. Lalu nomor 4, bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah membentuk tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan sebaik mungkin. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Briana dalam tim produksi dan manajemen mereka. Skill manajemen adalah suatu skill yang paling utama dalam membangun tim, terutama
yaitu tim produksi pada suatu perusahaan. Pada suatu tim produksi memerlukan beberapa skill, yaitu manajemen, program, komunikasi, riset, dan juga analisis, dan pemikiran yang strategis. Next. Volkswagen telah membaca tentang beberapa operasi yang mengembalakan ternak di kebun mereka. Rata-rata mereka kehilangan sekitar 50 pon kemiri per hektar. Selama 5 tahun terakhir, kemiri telah menghasilkan $3 per pon saat panen, dan anak sapi telah dijual seharga 1,50 per pon selama periode yang sama. Jika Volkswagen mengajar ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pon? 50 pon kemiri dikali 5 tahun, maka jadi 250 pon. Next. Untuk berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari pengembalaan ternak selama 5 tahun terakhir, maka 50 pon per hektar dikali $3, maka jadi $150 selama 1 tahun. Selama 5 tahun kerugian pendapatan mencapai $150 dikali 5, maka jadi $750. Untuk pengembala ternak, $150 dikali $1,5, maka jadi $100 per tahun. Selama 5 tahun kerugian pendapatan mencapai $500. Berapa berat total yang harus diperoleh ternak dari pengembalaan di bawah pohon kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Untuk mengimbangi kerugian diketahui bahwa harga per pon kemiri adalah $3, maka apabila ingin mengimbangi dengan jumlah kemiri per pon setiap tahunnya minimal menjual 2 ternak dengan harga $1,5. Next. Jika Volkswagen dapat merumput 1 ekor per hektar di bawah pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap ekor saat merumput? Kerugian rata-rata kemiri dalam 1 hektar adalah 50 pon, maka seharusnya untuk 1 ekor per hektar minimal harus memperoleh kemiri sebesar 50 pon. Lalu, 2 keuntungan pengembalaan ternak di bawah pohon kemiri adalah pengurangan jumlah pemotongan ternak, mendiversifikasikan pendapatan pertanian. Lalu 2 kekurangan pengembalaan ternak di bawah pohon kemiri adalah penurunan hasil kebun karena ada kemungkinan sapi dapat makannya dan membutuhkan biaya tambahan untuk membuat pagar untuk sapi. Next. Nomor 6, sebutkan 5 badan pengatur potensial yang dapat berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis, yaitu panen, pembersihan, pengumpulan atau sortasi, grading, pengemasan, pendistribusian atau pemasaran. Next. Nomor 7, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Untuk yang A, berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Proyeksi pendapatan kemiri mereka sebesar $750. Untuk yang B, total biaya langsung per hektar sebesar 6,625. Untuk yang C, berapa total biaya overhead per hektar? Itu sebesar 2,068. Untuk yang D, berapa total biaya per hektar? Total biaya per hektarnya 8,69. Untuk yang E, berapa total biaya untuk perkebunan? Total biayanya untuk perkebunan adalah $383. Untuk yang F, berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Pendapatan bersih kebun tersebut $366,624. Next. Nomor 8, Brianna dan Brian berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam pemrosesan peralatan, mereka akan dapat menjual kemiri yang sudah dikupas seharga $10 per pon. Pendapatan marginan per pol pekan yang dikupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan, dibutuhkan 2 pon pekan yang tidak dikupas untuk memakan 1 pon pekan kupas. Pendapatan marginal per pon pekan kupas yang diterima jika menambahkan
kapasitas pemrosesan itu sebesar $4. Next. Nomor 9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi, untuk tenaga kerja dan mesin operasi akan menjadi $1,70 per pon pekan dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Volkswagen percaya bahwa mereka harus mendapat tambahan $1,50 per pon pekan kupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Besarnya kontribusi yang dapat dibayarkan dari biaya marginal untuk biaya tetap adalah sebesar $0,20 per LB, sehingga didapatkan bahwa pendapatan marginal sebesar $50. Next. Selanjutnya nomor 10. Berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Volkswagen setiap tahun untuk biaya tetap? Perusahaan Volkswagen harus membayar biaya tetap setiap tahunnya sebesar 434,27 pada lahan yang terdapat irigasi dan 7,02 pada lahan kering. Hal ini sesuai dengan total pengeluaran overhead, di mana biaya tetap tersebut meliputi bunga, lahan, mesin, perlengkapan, dan kendaraan. Next. Nomor 11, berapa banyak hutang yang dapat ditanggung oleh perusahaan Volkswagen dengan pendapatan ini? Perusahaan Volkswagen memiliki beberapa hutang yang terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban antara, dan kewajiban jangka panjang. Hutang tersebut harus dibayarkan oleh perusahaan, di mana pada tahun 2017, total hutang yang dimiliki dan harus dibayar oleh perusahaan Volkswagen adalah sebesar 419.384, dan pada tahun 2018, hutang yang dibayar adalah sebesar 414.287. Next. Selanjutnya nomor 12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan Volkswagen jika mereka melakukan ini. 4 faktor risiko yang seharusnya dipertimbangkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor ekonomi seperti kekurangan modal. Selanjutnya ada kegagalan panen. Selanjutnya ada jumlah pesaing bisnis yang kian bertambah. Dan yang terakhir ada penurunan harga jual hasil. Sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen jika mereka melakukan ini. Yang pertama, varietas tanaman baru tumbuh dengan baik di lahan tersebut. Yang kedua, hasil kemirian dihasilkan lebih baik dari kultivar sebelumnya. Yang ketiga, varietas memiliki masa panen yang panjang. Dan yang keempat, penanaman dan pengelolaan lebih mudah daripada varietas sebelumnya. (14) Aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani pecan saat pengelolaan karyawan mereka. Yang pertama, bahaya terkena residu pestisida. Yang kedua, bahaya gigitan hewan seperti ular dan tikus. Yang ketiga, bahaya terluka akibat peralatan pertanian. Yang keempat, bahaya terjatuh akibat struktur tanah yang tidak rata. Dan yang terakhir, bahaya kecelakaan akibat penggunaan traktor yang tidak hati-hati. Selanjutnya nomor 15, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk operasi kemiri. Yang pertama ada iklim, hama, satwa liar, kondisi alam, penyakit pada tanaman, dan umur tegakan. Selanjutnya nomor 16, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kemiri. Yang pertama ada kinerja pekerja diragukan, kecelakaan pekerja, pekerja kurang mengerti prosedur keselamatan, penggunaan alat kerja yang salah, konstruksi bangunan yang tidak sesuai, dan yang terakhir penurunan produktivitas serta efisiensi kerja. Nomor 17, sebutkan 4 cara yang berpotensi meningkatkan pendapatan. Yang pertama, meningkatkan kekuatan brand, memperluas target pasar, yang ketiga memberikan garansi produk, dan yang keempat buktikan dengan testimoni. Nomor 18, jika Volkswagen memilih untuk menambahkan pemrosesan,
Mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen secara langsung. Media sosial merupakan aspek penting dalam mengembangkan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Saya mengambil 2 platform, yaitu yang pertama Facebook dan Twitter. Facebook sebagai pebisnis mampu menjangkau para pengguna Facebook, maka akan ada banyak calon pelanggan baru yang bisa didapatkan. Facebook adalah media sosial yang paling populer di dunia. Banyak dari masyarakat di berbagai negara yang menggunakan media ini untuk bersosial atau bahkan mempromosikan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu Twitter. Para pemilik akun Twitter biasanya tidak ingin melakukan follow pada akun suatu bisnis yang mereka anggap menarik, walaupun mereka belum pernah membeli produk di sana sebelumnya. Selain itu, tweet yang mereka sukai akan disebarkan kepada followers mereka secara sukarela melalui retweet, like, maupun quote retweet. Dengan cara ini, tentu saja produk berpeluang untuk diketahui dan dikenal oleh lebih banyak orang. Apalagi jika mereka menggunakan Twitter Ads yang bisa menempatkan iklan produk. 19, jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apa 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat ditekankan dalam pesan media sosial mereka? Sebelum mempromosikan produk secara global, terutama melalui media sosial, terdapat 2 hal utama yang perlu ditekankan, seperti kualitas produk dan kemasan produk. Melalui kualitas produk yang baik dan kemasan yang menarik, para calon pembeli melalui media sosial akan lebih tertarik untuk membeli produk yang akan dipromosikan. Jika Anda berada di posisi Foxstart, apa yang Anda akan lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depan? Untuk memperluas maupun meningkatkan operasi ke depan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti yang pertama meningkatkan kualitas hasil produksi melalui pemilihan bibit unggul, yang kedua membuat inovasi yang dapat mengembangkan hasil produksi, yang ketiga memperluas kerjasama dengan perusahaan lain, dan yang terakhir memperluas pemasaran melalui penggunaan media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.